Ibu Dokter Lia tadi yang sudah bergabung, yang sebenarnya hal-hal yang ditanyakan tadi sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan dan sudah bisa merasakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan realitas itu kita temui ya dalam kehidupan kita. Nah, Pak Jaini tadi mungkin profesinya sebagai seorang guru ya. Beliau pendidik ya. Dan itu sudah barang tentu Pak Jaini menghadapi dalam kesehariannya berhadapan langsung dengan siswa, dengan murid yang dari sekian banyak murid itu sudah barang tentu banyak sekali yang rajin sholatnya dan ada juga yang sulit sholat gitu ya. Ya, apalagi sekarang tadi masing-masing siswa itu asik dengan gadgetnya ya, dengan HP masing-masing. Banyak sekali godaannya. Iya. Dan sebenarnya kita sebagai guru itu ya jangan bosan-bosan mengajak terus. Apalagi kalau memang di sekolah itu sudah dibiasakan, dibuat aturan untuk sholat berjamaah. Ada sholat duha biasanya ya. Jadi kalau sekarang sejak TK aja udah dibudayakan itu. Jadi TK, SD. Nah, kalau sudah murid kita terbiasa dengan kegiatan sholat itu, insya Allah tidak sukar lagi mengajak mereka untuk sholat. Nah, masalahnya adalah mungkin Pak Jaini berhadapan dengan siswa yang siswa sekolah umum yang sebelumnya mungkin tidak terbiasa dengan sholat itu ya. Mungkin di rumah tidak dibiasakan, waktu sekolah kemarin juga masih sekolah umum gitu, sehingga agak sulit setelah remaja, sudah beranjak remaja tadi usianya, mungkin anak-anak SMP atau SMA, itu agak sulit memang membudayakan sholat tadi. Tapi sebagai guru kita hendaknya jangan bosan-bosan ya, bagaimana supaya mereka, para siswa kita itu mau melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah tadi. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan persuasif. Nah, jadi mereka dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, diberikan dialog, berinteraksi gitu ya. Kemudian keteladanan, pembiasaan, motivasi, dan pemahaman tadi. Yang penting mereka punya kesadaran. Paham dulu sehingga mereka sadar. Berikan pemahaman mengapa mereka harus sholat. Mengapa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Mengapa sholat itu harus wajib dilakukan minimal 5 kali dalam sehari semalam. Itu kewajiban sebagai seorang Islam. Nah, jadi berikan motivasi, berikan pemahaman, manfaat dan hikmah dari melaksanakan sholat itu. Nah, dengan demikian mungkin kita bisa memberikan tausiah dan tapi melalui dialog tanya jawab gitu. Jadi kalau kita mungkin kalian belajar terus juga bosan, kalian main game juga terus-terusan bermain dengan HP-nya, dengan gadgetnya juga, satu saat perlu istirahat. Nah, istirahat itu salah satunya adalah melalui sholat. Jadi mengapa anak-anak atau siswa tadi perlu diberikan penjelasan, pemahaman mengapa kita perlu sholat. Apalagi bagi seorang laki-laki itu wajib sholat berjamaah. Nah, diberikan penjelasan apa manfaat, apa hikmahnya, apa kelebihan dengan melakukan sholat. Dan itu dibiasakan terus-menerus, diberikan teladan. Mungkin bagi mereka yang malas mengerjakan, mungkin bisa diberikan sanksi, tapi sanksi yang bersifat mendidik. Karena biasanya sesuatu yang belum mereka kerjakan memang harus dipaksa. Jadi untuk pembiasaan itu pada awalnya memang harus dipaksa dulu. Nah, pemaksaan dalam pendidikan itu dibolehkan dengan cara memaksa yang mendidik ya. Jadi mungkin kalau tidak sholat ada sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya yang tidak memberatkan, tidak berupa fisik,
Nah, mungkin ada sesuatu yang bersifat mendidik. Kemudian berikan berikan contoh-contoh juga juga teladan. teladan. Tadi orang yang sholat itu seperti apa? Tadi saya jelaskan di awal tausiah saya tadi bahwa pembeda kita dengan orang kafir adalah sholat itu. Jadi kalau kita orang Islam, maka supaya kita tidak dianggap kafir, kita berbeda dari orang kafir, maka kita harus mengerjakan sholat. Nah, mungkin itu ya. Jadi bagi mereka yang mungkin agak berat bagi siswa kita itu bisa dipaksa juga. Jadi awal-awalnya bisa dengan pemaksaan gitu. Kalau tidak dilakukan secara pemaksaan, mungkin mereka akan. Jadi kalau longgar ya tentu dibiarkan terus-menerus, mereka tidak akan memulai seperti itu. Karena itu mereka yang enggan melaksanakan sholat itu agak malas atau sulit diajak sholat, maka diberikan sanksi. Tapi bagi mereka yang rajin sholat, mungkin bisa diberikan reward, diberikan penghargaan gitu ya, sehingga yang lain-lain bisa mencontoh. Seperti itu Bapak, dan saya yakin Pak Jaya ini sudah banyak usaha yang dilakukan untuk itu. Yang jelas sekolah memang harus membuat aturan yang jelas untuk mendisiplinkan, untuk mendidik, dan untuk membiasakan anak-anak atau siswa itu sholat berjamaah. Dan itu kalau dimulai dari guru-gurunya, jadi kalau jam sholat semuanya sholat gitu ya, nggak ada yang nggak sholat, yang laki-laki, yang perempuan, apalagi bisa berjamaah dengan fasilitas yang ada, musola atau masjid. Nah itu kebiasaan yang baik itu insya Allah akan bertumbuh dan menjadi karakter bagi siswa-siswa kita. Yang kedua tadi